Sudah memasuki pertengahan tahun 2023, masih ada nggak nih yang takut untuk nabung emas? Di sesi kali ini, saya akan bahas 4 hal yang biasa orang takutkan ketika ingin memulai nabung emas. Dari banyak orang-orang yang saya temui, memulai untuk nabung emas ini rasanya kayak agak berat ya, karena untungnya itu terasanya tuh agak lama. Jadi kalau kita nabung emas, biasanya kita baru bisa merasakan manfaatnya atau keuntungannya itu sekitar 3-5 tahun. Di sisi lain, masih banyak ya orang-orang yang masih belum aware ataupun belum sadar bahwa apapun yang dihasilkan, penghasilannya, baik yang karyawan ataupun yang pengusaha, itu setiap tahunnya pasti akan tergerus oleh inflasi. Contoh mudahnya gini aja deh. Coba ingat-ingat, uang 100.000 5 tahun lalu kita bisa dapat berapa barang nih kalau misalkan kita datang ke sebuah minimarket. Bandingkan dengan sekarang. Nah, dulu mungkin bisa dapat barangnya banyak gitu ya, sekarang makin sedikit. Artinya apa? Uang kita nilainya terus-menerus digerus oleh inflasi. Kenapa saya senang banget menginformasikan tentang emas nih pada teman-teman? Gini nih teman-teman, meskipun emas nggak bisa bikin kita kaya, tapi emas bisa mempertahankan nilai kekayaan kita hari ini, dan kita bisa menikmatinya nanti di masa depan dengan nilai yang sama. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Mungkin di antara teman-teman ada yang masuk di salah satu poin yang saya sampaikan. Kita masuk ke poin yang pertama. Di poin yang pertama, banyak orang takut rugi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita nabung emas, pasti rasanya akan terasa lama ya. Karena kita nggak mungkin nih nabung emas untungnya jangka pendek, misalkan 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Nah, kalau menurut saya sendiri, biasanya yang bisa kita rasakan ya, 3-5 tahun itu baru terasa tuh hasil tabungan emas kita. Nah, di sini nih, banyak orang yang belum, belum sabar mungkin ya, karena nggak bisa kalau misalkan kita nggak sabar, pengennya untung terus gitu. Karena mindset orang dengan kata investasi itu pasti yang dipikirkan adalah cuan gitu ya, untung, uang gitu ya. Sedangkan kalau di emas itu nggak bisa. Nah, di emas sendiri itu biasanya kan juga ada harga buyback ya. Ini kalau di logam mulia. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kalau ketika kita nabung emas kena potongan, nanti rugi segala macam ya, harga buybacknya rendah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita jangka panjang, hal-hal seperti ini tuh udah pasti akan tertutup dengan sendirinya. Jadi bahasan seperti ini misalkan dibahas pada saat harga emas waktu itu mungkin masih di bawah 100.000 ya. Mungkin yang memperdebatkan ada harga buybacknya itu juga sama. Ada harga buyback rugi gitu ya. Padahal kalau sekarang kita jual, harga buybacknya sudah melebihi dari harga yang pada waktu lalu ya, atau pada waktu itu. Nah, di poin yang pertama ini ada juga yang mesti saya tekankan bahwa banyak orang yang masih sulit membedakan nih investasi emas atau emas itu adalah lindung nilai. Nah, sebenarnya yang tepat itu adalah emas itu lindung nilai. Jadi, menahan nilai uang kita hari ini agar bisa dimanfaatkan juga di masa yang akan datang, di masa depan. Dengan nilai hari ini ya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan uang, misalkan kita simpan uang 1 juta gitu ya, di 5 tahun berikutnya, 1 juta itu udah semakin tidak berarti. Tapi kalau misalkan kita konversikan 1 juta itu ke dalam emas, dirasakan di 5 tahun berikutnya, sudah pasti pada saat kita jual atau kita cairkan, nilainya akan berbeda. Nggak sama kayak kemarin ya, masih 1 juta. Kalau nilai uang menurun, nilai emas itu pasti akan terus bertambah. Dan satu hal lagi yang masih banyak orang-orang belum sadar, bahwa kalau kita melihat pertumbuhan harga emas, itu kalau kita lihatnya jangka pendek ya, kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, atau setahun, 2 tahun, itu memang kayak kok sedikit banget ya gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu pergerakan harga emas yang realnya, sebenarnya baiknya sih kita tarik garis lurus ke belakang ya, 5 ataupun 10 tahun ke belakang. Jadi itu kelihatan tuh berapa persen dia kenaikannya. Nah, sejauh ini yang saya perhatikan, yang sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, ini pertumbuhan harga emas itu per tahunnya sekitar 10-12%. Nah, itu cukup lumayan ya teman-teman. Kalau saya pribadi pada prinsipnya sebenarnya nggak perlu takut rugi ya, karena intinya gini, kalau saya punya prinsip, ketika saya ingin mengamankan uang saya, misalkan saya punya uang 5 juta deh gitu ya, kalau kita diamin aja di bank kan udah kepotong admin bulanan, terus kalau kita nggak apa-apain nih, bukan kepotong ya, tergerus inflasi, nilainya semakin menurun. Nah, yang saya akan lakukan adalah, saya punya uang 5 juta, saya mau tahan nih nilainya 5 juta nih, supaya jangan menyusut. Kalau bisa malah nanti di masa depan ya ikut nilai yang di masa depan gitu. Kalau sekarang saya keep 5 juta ini, saya konversikan ke dalam emas, gitu ya, hari ini 5 juta, nanti 5 tahun berikutnya ternyata pada saat saya cairkan itu sudah nilainya mengikuti rupiahnya itu sekitar 10 juta deh misalkan ya.
Nah, artinya apa? Saya menahan nilai hari ini untuk saya nikmati di masa depan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya, masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini, takut susah jualnya. Yang perlu saya informasikan kembali pada teman-teman adalah emas ini liquid. Sebenarnya kalau takut susah jual ya nggak juga ya, gampang loh jual emas itu, tinggal ke toko emas, kita jual aja. Itu udah pasti langsung laku. Jadi nggak ada tuh sejarahnya kita punya emas mau ngejual itu nggak ada yang beli, itu nggak mungkin. Sekarang permasalahannya adalah mungkin banyak orang yang masih belum paham ya, gimana sih cara jual emas gitu ya. Sebenarnya ada berbagai macam cara gitu ya, alternatif. Nah, saya udah pernah bikin videonya, nanti teman-teman boleh cek lagi videonya di atas supaya lebih detailnya seperti apa. Kalau saya jelasin di sini lagi nanti ngulang ya, jadi panjang. Selain itu banyak juga orang awam yang kalau ngejual kok nilainya rendah banget ya. Nah sebenarnya bukan nilainya rendah, itu karena kita nggak paham aja. Makanya banyak-banyak belajar, gali informasi, cari tahu supaya kita pada saat jual emas itu nilainya tetap tinggi. Nah memang kalau untuk emas fisik kita jadi agak sedikit effort ya, agak repot sedikit gitu. Karena kita juga harus cek-cek harga, survei-survei. Terus kalau bisa kita punya toko langganan supaya pada saat kita jual harganya kita dikasih harga yang bagus. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga ini, takut kenaikan harga emas itu tidak rata setiap gramnya. Kayak dengan ini, untuk harga emas jika naik ataupun turun sebenarnya semuanya sama ya. Mau gram kecil, gram besar, ya otomatis semuanya naik. Cuma yang membedakan antara emas gram kecil dengan emas gram besar, ini adalah selisih keuntungan atau selisih kenaikan yang akan kita rasakan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen untungnya agak besar, itu mesti simpen gramasi emas yang besar. Karena untuk gramasi emas yang lebih besar itu harga per gramnya jauh lebih murah daripada emas yang gramasi kecil. Jadi nggak akan heran nih nanti kalau misalkan dibandingkan aja deh, kalau mau dites ya, punya 0,1 gram sama dengan 1 gram, itu nanti lihat deh selisih keuntungannya lebih besar mana. Sudah pasti lebih besar yang 1 gram gitu. Apalagi kalau kita punya yang 5 gram, 10 gram, 25 gram, bahkan sampai 1 kilogram. Itu margin atau selisih gapnya itu akan jauh lebih besar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya ke poin yang terakhir atau poin yang keempat. Mungkin di poin yang ini ada salah satu keresahan di antara teman-teman nih, yaitu takut punya emas non-antam. Di video saya sudah sering sekali ya jelaskan bahwa ketika kita membeli emas sebenarnya nggak perlu berpatokan terhadap merek tertentu ya. Yang diutamakan sebenarnya adalah kita mesti melihat dari harganya nih. Harga beli, harga jual, dan selisihnya itu berapa persen. Semakin kecil itu kita akan semakin untung. Jadi selama harganya masih kompetitif, terus akses untuk menjualnya atau akses buybacknya itu juga mudah, ya kita sebenarnya nggak perlu takut ya. Nah di sini saya juga punya contoh nih, saya akan tunjukkan emas yang saya punya. Nah di sini saya punya emas juga ya, ini nggak semuanya antam ya. Saya tuh sukanya bereksperimen, jadi saya nyoba-nyoba gitu ya. Nah ini satu ya, nanti di layar akan diperjelas lagi. Ini saya punya emas lakugan. Lihat ya, produksi dari emasin. Saya takut belinya? Enggak. Kenapa mesti takut? Karena ini adalah emas gitu ya. Mau nanti misalkan nih produsennya bangkrut, produsennya nggak ada lagi. Apakah emas ini, apakah emas ini nggak laku? Tetap laku gitu, karena emas tetap emas. Nah di sini saya juga punya, yang kecil-kecil saya punya, yang besar saya punya. Ini ada lagi nih, ini malah yang 000 nih gitu ya. Macem-macem. Jadi saya memang karena senang dengan emas ya, jadi saya tes semuanya. Nah ini contoh nih, saya juga ada emas antam ini ya. Tuh, saya nggak terlalu apa ya fanatik terhadap merek gitu ya, tapi memang kalau antam sebenarnya sih menurut saya wajib punya ya, karena memang ini emas yang paling apa ya, paling mudah dijual gitu ya, karena semua toko emas sudah pasti tahu antam gitu ya, nggak perlu nanya ini emas merek apa, ini emas dari mana gitu kan. Nah untuk contoh emas yang non antam lagi, nah ini saya punya yang baru nih, emas waris sampurna tuh. Mungkin ada dari teman-teman yang nggak familiar ya, apaan nih emas waris sampurna. Nih lihat, ini saya biasanya ngelihatnya di gambarnya aja gitu ya, di Instagram, di website. Oh kelihatannya cakep gitu kan. Nah pada saat saya beli ternyata ini kemasannya lebih bagus lagi nih, bertekstur, jadi bener-bener seni banget. Udah gitu mikanya di sini juga bagus, mikanya, emasnya bening banget, ini berkualitas banget sih. Jadi kalau untuk penantang antam, ini salah satu penantang yang sangat kuat nih. Jadi
ini memang menarik banget, dan saya juga nanti ke depannya berencana mau beli lagi sih yang emas Sampurna ini ya, karena memang saya suka kemasannya bagus, grafirnya bagus, kilaunya juga bagus. Melihat dua seperti ini kita bisa bandingkan ya, emas waris, emas antam. Jadi sebenarnya dengan emas-emas yang merek-merek macam-macam ini ya, yang nggak mesti antam, itu sebenarnya kita nggak, justru jangan takut. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita bisa punya keuntungan dari nabung emas bisa lebih besar lagi, karena dari para kompetitor ini mereka menyajikan kualitas, terus menyajikan harga yang bagus, harga yang kompetitif, dan sangat bersaing dengan antam. Jadi pada saat nanti kita nyimpen emas ini, itu kita bisa punya keuntungan juga malah jauh lebih tinggi daripada kita menyimpan emas antam. Jadi kembali lagi ya teman-teman, emas tetap emas. Tidak hanya merek-merek kompetitor ya, atau merek apapun itu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka dapat hadiah yang kecil-kecil gitu ya, dapat emas gift gitu ya. Itu jangan dibuang, itu tetap ada nilainya. Jadi simpan aja, nggak ada masalah gitu. Karena emas itu tadi saya bilang, emas tetap emas. Mau dia patah, mau dia pecah, apa hancur gitu ya, berkeping-keping jadi debu, tetap ada nilainya. Tidak seperti uang, kalau disobek nggak ada nilainya. Terus ada juga nih, mungkin emas-emas yang bukan bermerek gitu ya, ada namanya emas cukim atau emas lantakan. Nah itu gimana? Boleh nggak gitu? Boleh-boleh aja, bagus juga. Yang penting kita paham dan nggak kena tipu sama orang. Nah, kira-kira itu tadi 4 hal ketakutan kita untuk menabung emas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini, teman-teman jadi semakin berani lagi untuk nabung emas. Dan pastinya saya support banget untuk teman-teman bisa mulai nabung emas, boleh emas fisik ataupun emas digital. Kalau emas digital, jangan lupa dicek dulu legalitasnya, apakah sudah berizin Bapepti atau belum, supaya kita menabung emas itu aman. Sekian Movitners, tunggu lagi konten edukatif berikutnya hanya di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.